Jelang Muktamar ke-6 PKB di Bali tanggal 25 sampai 24 sampai 25 ini Agustus ini muncul kemudian desas-desus akan ada muktamar tandingan. Nah, ini apakah benar seperti itu? Kita akan bahas pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kang Zainul Munasihin selaku Wasekjen PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang. Selamat pagi Bang Alfat. Siap. Pagi Kang. Ya, Dan juga dari sambungan daring kita sudah tersambung bersama Gus Saifullah Yusuf selaku Sekjen PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi. Gus Ipul, Gus selamat Ipul. pagi. Selamat. Waalaikumsalam, selamat Saya pagi. ke Gus Ipul dulu ya. Gus Ipul, ini muncul desas-desus bahwa akan ada muktamar tandingan yang kemudian ini merupakan buntut dari gonjang-ganjing selama ini PBNU dengan PKB. Sejauh mana kemudian dari PBNU menanggapi hal tersebut? Ya, yang pertama-tama terus terang soal isu muktamar tandingan itu kita tidak tahu asal muasalnya, sebab kita tidak pernah diskusi atau membahas muktamar tandingan. Saya sering mengulang pernyataan di berbagai tempat bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, para tokoh-tokoh NU yang lain, bahwa kita ini dalam rangka memberikan masukan hal-hal atau semacam kritik ya terhadap apa yang terjadi di PKB. Itu yang sering kami sampaikan. Kami juga dianggap menggembosi PKB misalnya, padahal lihat dalam ada perjalanan kritik kita terhadap PKB, kita tidak pernah ada upaya untuk kita sadar PKB dilahirkan oleh NU dan untuk itu harus dijaga supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu yang selalu kita sampaikan. Yang kita memang berbeda kemarin adalah proses kenapa penentuan calon presiden oleh PKB tidak dikonsultasikan dengan PBNU. Kenapa? PBNU, Karena oke. banyak warga NU, tokoh-tokohnya bertanya kepada PBNU tentang pencalonan presiden yang diputuskan oleh PKB. Itu sebenarnya intinya di situ. Tapi kenapa melebar kemana-mana karu-karuan sampai dituduh menggembosi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Gus, saya perlu gimana? silakan dilanjutkan Gus Ipul. Ya, kita ingin melanjutkan biar clear dulu masalahnya. Yang kedua, ya apa yang dibahas, didiskusikan dan menjadi aspirasi dari begitu banyak pihak bahwa PKB ini sudah beberapa diantaranya atau PKB telah merubah ADART-nya yang berbeda pada saat dulu didirikan oleh PBNU. Kita tahu pada saat PBNU mendirikan PKB dilengkapi dengan sejumlah peraturan-peraturan termasuk di dalamnya adalah ADART. Di mana salah satu yang penting di situ adalah kepemimpinan di PKB itu sebagaimana yang ada di itu ada dua unsur. Yang satu tanfidiyah kalau di NU, kemudian di PKB ada yang namanya Dewan Syuro dan Dewan Tansir. Nah, Dewan Syuro ini adalah sebagai pengendali partai, pengambil kebijakan. Tapi dirubah sekarang fungsinya atau keberadaan pengawas. Di dalam intern itu tanda tangan itu 4 formal dan itu resmi. Kalau tidak ditandatangani 4 suratnya tidak memenuhi syarat. Nah, di PKB sekarang cukup 2 saja. Nah, inilah yang didiskusi. Kita ingin pimpinan PKB kembali seperti semula. Ya. Baik, Gus Ipul. Oke, tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Ipul terkait pencalonan capres waktu itu, perubahan ADART, kemudian fungsi Dewan Syuro. Tapi itu mungkin juga dijawab nanti oleh Kang Zainul. Tapi kalau melihat kenapa di muktamar kali ini banyak pertanyaan, kok tidak diundang PBNU, kemudian juga dari Desember atau akhir tahun kemudian dimajukan menjadi Agustus. Sebenarnya dari muktamar sendiri apa poin yang nanti akan dilakukan begitu, dan kenapa tidak hadir di tahun ini dari PBNU sendiri, tidak diundang? Apakah memang karena ada konflik sebelumnya? Mbak Rati, jadi begini, ini yang berkali-kali kita tegaskan kepada semua pihak ya,
bahwa PKB itu ikut rejim partai politik, NU itu rejimnya organisasi kemasyarakatan atau ormas gitu. Jadi muktamar PKB itu adalah event partai politik. Maka yang kita undang tentu adalah ketua umum partai politik bersama dengan tamu-tamu undangan yang berkaitan dengan soal kegiatan-kegiatan politik. Itulah kenapa kita juga mengundang pimpinan partai politik yang ada di Eropa dan juga di Amerika Latin yang tergabung dalam CDI. Karena memang ini forumnya forum partai politik gitu. Sehingga tentu karena domainnya beda, kita tidak mengundang ormas karena ormas itu adalah organisasi kemasyarakatan. Meskipun ormasnya gitu yang membentuk dulu PKB. Iya, kita akui bahwa PKB didirikan oleh NU itu fakta sejarah, nggak akan pernah kita hapus itu. Tapi bahwa tugas NU itu adalah mengantarkan berdirinya PKB. Setelah PKB berdiri, ya dikelola oleh pengurus PKB. Secara organisatoris sudah tidak ada hubungan lagi. Saya kira gitu, itu saya kira clear. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Yang kedua, soal kenapa muktamar PKB kok diselenggarakan pada bulan Agustus. Ya kan? Maju. Ya, bukan maju sebetulnya. Karena dulu muktamar kita juga bulan Agustus. Jadi kalau siklus kepengurusan itu siklus normal 5 tahun sekali gitu. Selain itu ada pertimbangan bahwa nanti 27 Agustus kita akan menghadapi tahapan pilkada. Itu kan mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan sampai dengan kampanye terbuka. Kita ingin seluruh DPW dan DPC konsentrasi mensukseskan pilkada agar tidak diributkan dengan urusan-urusan internal rumah tangga, maka kita muktamarnya kalau bisa tepat waktu. Saya kira itu pertimbangannya. Kalau saya mau menerjemahkan apa yang dikatakan Gus Ipul tadi, sepertinya kok PBNU sekarang tidak dihormati lagi oleh PKB, tidak diajak diskusi terkait soal Pilpres kemarin, lalu kemudian ada perubahan ADART yang tadinya pengendali partai, sekarang kok jadi cuma pengawas doang fungsinya. Ini apakah memang ada pergeseran iman di situ oleh PKB terkait posisi dari PBNU ini? Enggak, itu salah persepsi saja. Kalau Gus Ipul membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKB, bisa dicek Gus. Sampai hari ini struktur PKB itu masih lengkap 2, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Ada itu. Tapi fungsinya Dewan Syuro sendiri? Masih. Kalau rapat-rapat pleno di DPP PKB itu duduk paling depan itu pasti Gus Muhaimin, Sekjen PKB, Dewan Syuro itu bukan cuma mendengarkan loh, ikut memimpin sidang pleno. Jadi bukan cuma diminta pendapatnya, bukan, ikut memimpin rapat pleno kalau di DPP PKB itu. Jadi terkait soal positioning Dewan Syuro itu di dalam ADART secara tekstual juga tercantum, secara fungsional juga masih terus berjalan. Jadi kita heran itu loh ketika ada yang mempersoalkan berkurangnya peran Dewan Syuro. Kalau soal tanda tangan, kenapa dulu 4, sekarang 2 dalam administrasi kepartaian itu? Karena undang-undang pemilunya mengamanatkan begitu. Bahwa di undang pemilu itu proses administrasi kepartaian itu ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau atas nama yang lain atau sebutan yang lain. Tapi ini dikomunikasikan nggak sih dengan PBNU? Karena kayaknya nggak sampai poin-poin ini yang disampaikan oleh Mas Zainul. Pasti kita sampaikan dalam konteks secara informal kultural ya, karena memang secara organisatoris kan nggak ada hubungannya gitu. Karena hubungan PKB itu sudah dirumuskan dalam pleno PBNU sendiri 1 hari setelah PKB didirikan, 24 Juli 1998, kalau bisa ditampilkan saya ingin menampilkan gitu. Ada keputusan PBNU sehari setelah pendirian PKB itu ditandatangani oleh pimpinan PBNU sendiri, yang salah satu poinnya itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa tidak punya hubungan secara kelembagaan dengan Nahdlatul Ulama. Pun sebaliknya, nggak ada hubungannya. Hubungannya itu adalah moral, aspiratif, kultural, historis. Yang itu kalau mau diteliti lebih jauh, itu hubungan sifatnya yang kultural. Nah sekarang masalahnya PBNU yang dalamnya ada Gus Ipul di dalamnya sedang melakukan upaya-upaya yang sifatnya organisatoris, struktural resmi. Jadi maksudnya politis. Bukan ranahnya PBNU itu? Bukan dong. Kalau mau gitu ya memberi masukan kepada PKB segala macamnya itu, janganlah pakai organisatoris NU. Janganlah pakai struktural NU, karena itu melanggar anggaran dasar NU sendiri gitu. Oke.